Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi yang dirahmati, pernahkah kita duduk sejenak dan memperhatikan bagaimana alam ini bergerak? Langit tak pernah berhenti memutar bintang-bintang. Bulan setia mengitari bumi, dan bumi mengelilingi matahari dalam keteraturan yang sempurna. Bahkan, detak jantung kita adalah putaran yang terus berulang, masuk dan keluar, hidup dan mati dalam setiap napas. Rumi pernah berkata bahwa segala sesuatu berputar bukan tanpa tujuan, melainkan untuk kembali pada pusatnya. Kalimat sederhana ini sesungguhnya menyimpan rahasia besar tentang kehidupan. Bayangkan, tidak ada satupun yang diam di alam raya ini. Waktu berputar, musim berganti, kehidupan datang dan pergi. Bahkan air yang kita minum adalah bagian dari putaran, dari laut yang menguap, jatuh sebagai hujan, mengalir menjadi sungai, lalu kembali lagi ke laut. Semesta ini tidak mengenal garis lurus, ia mengenal lingkaran, spiral, putaran yang membawa kita pulang pada asal. Lalu bagaimana dengan diri kita? Jiwa manusia pun sesungguhnya berputar. Ada saat kita berada di puncak kebahagiaan, ada masa kita jatuh dalam kesedihan, ada saat kita merasa dekat dengan cahaya Tuhan, ada masa kita terjebak dalam gelapnya ego. Semua itu adalah bagian dari tarian semesta yang menuntun kita. Rumi sering menggambarkan tarian para sufi yang berputar, sema, sebagai cermin dari rahasia semesta ini. Mereka berputar dengan satu tangan terangkat ke langit, menerima limpahan kasih dari Tuhan, sementara tangan lainnya menghadap bumi, menyalurkan kembali kasih itu untuk semesta. Seolah-olah mereka ingin berkata, kami bukan milik diri sendiri. Kami hanyalah bagian dari arus besar yang terus berputar menuju Sang Kekasih. Sobat Rumi, jika kita renungkan lebih dalam, hidup kita pun sejatinya tidak pernah berjalan lurus. Kita selalu kembali bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang mirip. Masalah yang serupa datang lagi, rasa sakit yang sama muncul lagi. Namun jangan salah, itu bukan tanda kita berputar di tempat, melainkan spiral yang membawa kita lebih tinggi, lebih matang, lebih dalam, lebih dekat pada hakikat. Rumi mengajarkan bahwa yang terpenting bukanlah bagaimana kita melawan putaran itu, melainkan bagaimana kita menari di dalamnya. Seperti bumi yang tidak protes ketika harus berputar mengelilingi matahari, atau bulan yang setia mengitari bumi. Begitu pula jiwa kita hendaknya mengikuti putaran kehidupan, dengan ikhlas, dengan pasrah, dengan cinta. Karena pada akhirnya, setiap putaran membawa kita semakin dekat pada pusat, pada Allah Sang Sumber segala sesuatu. Maka mari kita buka perjalanan kali ini dengan kesadaran bahwa setiap langkah, setiap luka, setiap kebahagiaan yang kita alami hanyalah bagian dari putaran semesta yang ingin mengembalikan kita pada cahaya. Sobat Rumi, mari kita mulai dari yang paling besar, semesta itu sendiri. Jika kita menatap langit malam, kita melihat bintang-bintang yang berputar dalam lintasannya. Bumi berotasi tanpa henti, mengatur siang dan malam. Bulan mengelilingi bumi, memberikan pasang surut bagi lautan. Matahari pun, yang tampak seakan diam, sebenarnya sedang bergerak bersama galaksi. Semua benda langit bergerak dalam tarian yang megah, sebuah tarian kosmik yang penuh keteraturan. Rumi memandang hal ini bukan sekadar hukum fisika, melainkan simbol cinta dan kepatuhan. Bumi tidak pernah membantah ketika harus berputar. Bulan tidak menolak ketika harus mengikuti bumi. Bintang tidak iri dengan bintang lainnya. Semua tunduk pada irama yang ditentukan oleh Sang Maha Pengatur. Dalam salah satu syairnya, Rumi berbisik, apakah engkau tahu mengapa bumi dan langit terus menari? Karena keduanya mabuk oleh cinta kepada Sang Kekasih. Artinya semesta tidak bergerak karena terpaksa, tetapi karena cinta. Planet-planet tidak berputar karena takut, tetapi karena rindu. Ada kerelaan, ada kepasrahan, ada ketundukan yang indah di balik setiap putaran kosmik. Sobat Rumi, coba kita refleksikan. Seandainya bumi berhenti berputar, kehidupan akan hancur. Seandainya matahari berhenti bergerak, alam akan membeku.
Segala sesuatu hanya bisa bertahan karena mengikuti hukum putaran itu. Dari sini kita belajar bahwa kunci keberlangsungan hidup adalah keselarasan dengan arus semesta. Rumi ingin mengingatkan kita bahwa jiwa manusia pun bagian dari putaran kosmik ini. Kita sering merasa seakan hidup kita berdiri sendiri, seakan kita terlepas dari semesta. Padahal setiap napas yang kita hirup adalah hasil dari tarian besar ini. Udara yang masuk ke paru-paru kita berasal dari tumbuhan yang juga hidup karena matahari, tanah, dan air. Semuanya ikut dalam putaran kosmik. Bayangkan betapa besar kuasa Tuhan yang mengatur seluruh putaran ini tanpa pernah berhenti. Dari partikel terkecil, elektron yang mengitari inti atom, hingga galaksi yang berputar di jagat raya, semua tunduk pada satu hukum, tidak ada yang diam. Rumi menyingkapkan rahasia itu dengan cara sederhana. Jika seluruh semesta tunduk pada putaran, mengapa manusia begitu keras kepala, ingin berhenti, ingin melawan, ingin menguasai segalanya? Ia berkata, "Ikutilah tarian semesta, maka engkau tidak akan tersesat." Sobat Rumi, dari sini kita bisa mengambil pelajaran mendalam. Ketika kita selaras dengan arus kehidupan, kita merasa ringan. Ketika kita melawan arus, kita akan terseret dan lelah. Seperti air sungai yang mengalir ke laut, begitulah hidup kita. Jika air mencoba naik ke gunung lagi, ia akan hancur. Tapi ketika ia mengikuti arus, ia akan sampai ke laut dengan damai. Maka rahasia putaran kosmik yang diajarkan Rumi adalah selaraskanlah dirimu dengan gerak semesta. Bangunlah pagi saat alam sedang bertasbih. Istirahatlah ketika malam mengajakmu tenang. Bekerjalah dengan ritme sebagaimana bumi bekerja dalam musim-musimnya. Karena pada akhirnya kita bukan penguasa semesta. Kita hanyalah bagian kecil dari tarian besar yang penuh rahasia. Dan setiap kali kita merasa kehilangan arah, ingatlah, semesta ini pun berputar. Tidak ada kesedihan yang abadi, karena putaran akan membawanya pergi. Tidak ada kebahagiaan yang kekal, karena putaran akan mengajarkan kerendahan hati. Yang abadi hanyalah pusat dari semua putaran itu, Allah sang sumber kehidupan. Sobat Rumi, setelah kita memahami bagaimana semesta berputar, mari kita turunkan pandangan itu ke dalam diri kita sendiri. Karena sebagaimana bintang-bintang bergerak dalam orbitnya, demikian pula jiwa manusia ikut berputar dalam siklus kehidupan. Ada masa kita berada di puncak kebahagiaan, merasa segalanya indah dan mudah. Namun ada saat kita terhempas dalam kesedihan, kehilangan, bahkan kegelapan yang membuat kita merasa tidak sanggup berdiri. Ada waktu di mana doa kita terasa terangkat tinggi, dan ada masa di mana lidah kita keluh, hati kita kering seolah jauh dari cahaya. Rumi menggambarkan perjalanan ini dengan satu syair sederhana namun mendalam. Jangan bersedih. Apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam bentuk yang lain. Syair ini menunjukkan bahwa putaran jiwa adalah hukum alami. Apa yang datang akan pergi, dan apa yang pergi akan kembali dalam rupa berbeda. Tidak ada keadaan yang abadi. Luka yang kita rasakan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membuka ruang baru dalam hati kita. Begitu pula kebahagiaan yang kita nikmati bukan untuk dimiliki selamanya, melainkan untuk mengajarkan rasa syukur. Sobat Rumi, bayangkan sebuah roda. Roda itu berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tetapi yang penting bukan posisi kita di roda itu, melainkan bagaimana kita tetap bergerak bersamanya. Orang yang hanya ingin di atas akan kecewa karena putaran akan menurunkannya. Orang yang takut jatuh ke bawah akan menderita karena putaran tidak bisa dihindari. Rumi mengajarkan, ikutilah putaran itu dengan hati yang lapang. Ketika bahagia datang, syukuri tanpa melekat. Ketika sedih datang, terimalah tanpa benci, karena keduanya adalah guru yang mengajarkan makna kehidupan. Coba kita renungkan sejenak. Jika tidak pernah merasa sakit, bagaimana kita tahu nikmatnya sehat? Jika tidak pernah kehilangan, bagaimana kita tahu berharganya memiliki? Jika tidak pernah gelap, bagaimana kita bisa memahami indahnya cahaya? Itulah rahasia putaran jiwa, bahwa setiap rasa memiliki tempatnya
dan setiap pengalaman adalah bagian dari tarian menuju kedewasaan rohani. Sobat Rumi, dalam bahasa Sufi, hati manusia itu bagaikan cermin. Ia memantulkan cahaya ilahi ketika jernih dan menjadi buram ketika dipenuhi debu ego. Putaran kehidupan antara suka dan duka sesungguhnya adalah cara semesta membersihkan cermin itu agar semakin bening, semakin mampu menangkap cahaya Tuhan. Maka jangan takut pada jatuh, karena jatuh adalah bagian dari naik. Jangan kecewa pada kehilangan, karena kehilangan adalah tanda akan ada kedatangan. Dan jangan terikat pada kebahagiaan, karena ia hanyalah tamu yang datang sebentar untuk mengajarkan rasa syukur. Seperti bumi yang berputar dari siang ke malam lalu kembali ke siang lagi, hati manusia pun berputar dari terang ke gelap lalu kembali menemukan terang. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang sia-sia. Yang ada hanyalah perjalanan pulang menuju pusat, menuju Allah yang menjadi tujuan akhir setiap putaran jiwa. Sobat Rumi, setelah kita membahas putaran kosmik dan putaran jiwa, ada satu rahasia yang sering luput dari kesadaran kita: putaran doa dan niat. Setiap kata yang keluar dari bibir kita, setiap doa yang kita panjatkan, setiap niat yang kita tanamkan di hati, semuanya tidak pernah hilang. Ia berputar, bergerak, dan pada waktunya kembali kepada kita dalam bentuk yang kadang tidak kita duga. Bayangkan ketika seseorang menanam benih, ia menaruhnya di tanah, lalu tampak seakan benih itu hilang, terkubur, lenyap dari pandangan. Tetapi beberapa waktu kemudian, benih itu tumbuh menjadi tanaman, berbunga, bahkan berbuah. Begitulah doa dan niat kita. Ia mungkin tampak hilang, tidak terdengar, tidak terlihat hasilnya. Tapi sesungguhnya ia sedang berputar, mencari jalan untuk kembali. Sobat Rumi, seringkali kita gelisah karena doa yang kita panjatkan belum terkabul. Kita merasa kecewa, seakan doa itu tak pernah sampai. Padahal, doa tidak pernah sia-sia. Ia selalu bergerak, entah dikabulkan sekarang, entah ditunda hingga saat yang tepat, atau dikembalikan dalam bentuk lain yang lebih baik. Yang pasti, ia kembali, karena semesta bekerja dengan hukum putaran. Begitu pula dengan niat kita. Niat baik yang kita tanamkan meski kecil, akan berputar kembali sebagai kebaikan yang menyentuh hidup kita. Sebaliknya, niat buruk meski tersembunyi akan kembali pula dalam bentuk yang mungkin menyakitkan. Apa yang kita putar di dalam hati, itulah yang semesta pantulkan kembali pada kita. Ini artinya kita perlu berhati-hati dengan isi hati kita. Jika kita terus memutar rasa iri, benci, dan marah, maka energi itulah yang kembali mengitari hidup kita. Tapi jika kita memutar niat yang tulus, doa yang ikhlas, dan harapan yang baik, maka kehidupan kita pun dipenuhi oleh pantulan kebaikan itu. Sobat Rumi, mari kita renungkan sejenak. Betapa sering kita meminta kepada Tuhan dengan penuh keluh kesah, namun lupa menata niat di hati. Betapa sering kita berharap semesta berubah, padahal yang harus berputar terlebih dahulu adalah diri kita sendiri. Ketika hati kita selaras, doa kita pun lebih mudah kembali membawa berkah. Karena itu, rahasia dari putaran doa dan niat bukan sekadar mengucapkan, tetapi menghidupi doa itu dalam keseharian. Jika kita berdoa meminta ketenangan, maka hiduplah dengan menebar kedamaian. Jika kita berdoa meminta rezeki, maka hiduplah dengan memberi dan bekerja sepenuh hati. Dengan begitu, doa tidak lagi hanya kata-kata, melainkan gerak yang ikut dalam putaran semesta. Dan ketika semua itu kita lakukan dengan ikhlas, kita tidak lagi menunggu dengan cemas. Karena kita tahu, doa itu pasti kembali, niat itu pasti berbuah. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak dalam wujud yang kita bayangkan, tapi pasti dalam bentuk yang paling kita butuhkan. Sobat Rumi, inilah pelajaran berharga dari putaran doa dan niat, bahwa apapun yang kita pancarkan tidak pernah hilang. Ia hanya berputar, mencari jalan, lalu kembali kepada kita. Dan disitulah letak keadilan dan kasih sayang Tuhan. Semesta tidak pernah salah memantulkan isi hati kita. Sobat Rumi, ketika kita berbicara tentang putaran dalam ajaran Rumi, tidak lengkap rasanya jika kita tidak menyinggung tarian suci para darwis,
yang dikenal dengan sebutan sema atau tarian berputar. Mungkin bagi sebagian orang tarian ini terlihat sederhana. Sekumpulan sufi berputar dengan tangan terentang, berputar terus-menerus diiringi lantunan musik dan doa. Namun bagi Rumi, tarian ini bukan sekadar gerakan tubuh. Ia adalah simbol dari rahasia terbesar semesta, bahwa segala sesuatu berputar menuju sang pusat. Mari kita perhatikan maknanya. Para sufi dalam tarian sema berdiri dengan tangan menyilang di dada. Itu tanda awal. Mereka menutup diri dari ego, merangkul keheningan, dan mengingat bahwa segalanya dimulai dari kesatuan. Lalu ketika musik mulai mengalun, mereka melepaskan tangan, membuka dada, dan mulai berputar. Ada makna mendalam dari posisi tangan mereka. Tangan kanan terangkat ke atas, melambangkan menerima energi ilahi, rahmat, dan cinta dari Tuhan. Tangan kiri menghadap ke bawah, melambangkan menyalurkan energi itu ke bumi, kepada seluruh makhluk. Dengan kata lain, seorang darwis berputar bukan untuk dirinya sendiri, melainkan menjadi perantara. Ia tidak menyimpan, ia hanya mengalirkan. Ia menerima dari langit, ia memberi ke bumi. Sobat Rumi, putaran itu juga memiliki simbol yang lebih dalam. Saat tubuh berputar, dunia di sekitar kita tampak kabur, lenyap, hilang. Ego, nafsu, dan keakuan pun larut dalam putaran itu. Yang tersisa hanyalah pusat, poros batin yang tertuju pada Allah. Inilah makna terbesar tarian sema, melupakan diri untuk kembali pada sang kekasih. Rumi percaya, hanya dengan meluruhkan ego, manusia bisa menyatu dengan irama semesta. Dan tarian berputar ini adalah latihan nyata untuk melepas keakuan, untuk merasakan bahwa kita hanyalah bagian kecil dari tarian kosmik yang lebih agung. Bayangkan, ketika seorang darwis berputar, ia seperti planet yang mengelilingi matahari. Ada pusat yang menjadi poros, ada orbit yang menjadi jalan. Selama ia tidak keluar dari orbit itu, ia tetap selaras. Begitu pula jiwa manusia, selama berputar di sekitar Tuhan, ia tetap aman, tetap selaras, tetap dalam harmoni. Sobat Rumi, tarian sema juga mengajarkan satu hal penting, keabadian gerak. Dalam putaran itu, tidak ada awal yang benar-benar awal, dan tidak ada akhir yang benar-benar akhir. Seperti semesta yang terus berputar tanpa henti, begitu pula tarian itu simbol bahwa hidup kita adalah perjalanan abadi menuju pusat yang sama. Dan yang paling indah adalah pesan cinta yang terkandung di dalamnya. Karena menurut Rumi, semesta berputar bukan karena hukum semata, melainkan karena cinta. Darwis berputar bukan karena ritual semata, melainkan karena rindu. Dan jiwa kita pun berputar dalam suka dan duka, hanya karena satu alasan, ingin kembali pada cinta terbesar, cinta kepada Allah. Maka Sobat Rumi, ketika kita melihat tarian sema, jangan hanya melihat gerakan tubuh yang berputar, lihatlah pesan di baliknya, bahwa hidup ini adalah tarian, dan tugas kita bukan melawan, melainkan menari di dalamnya. Menerima dari langit, memberi kepada bumi, dan terus berputar hingga akhirnya kita larut dalam pelukan sang pusat kehidupan. Sobat Rumi, setelah kita menyelami putaran semesta, jiwa, doa, dan tarian sufi, kini kita sampai pada sebuah rahasia yang begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Putaran kehidupan. Hidup ini bukan garis lurus. Ia adalah putaran, bahkan lebih tepatnya spiral. Kita sering merasa seakan-akan masalah yang sama terus datang lagi. Kita bertemu dengan kegagalan yang mirip, luka yang serupa, bahkan ujian yang rasanya berulang-ulang. Namun sebenarnya, kita tidak sedang berputar di tempat. Kita sedang naik dalam spiral kehidupan. Setiap putaran membawa kita lebih tinggi, lebih dalam, lebih dewasa. Rumi melihat kehidupan bukan sebagai perjalanan sekali jalan, melainkan siklus yang terus mengasah jiwa. Ia seperti roda besar yang berputar, mengajarkan kita bergantian merasakan manis dan pahit, terang dan gelap, jatuh dan bangkit. Sobat Rumi, coba renungkan pengalaman kita sendiri. Pernahkah kita jatuh dalam kegagalan, lalu beberapa tahun kemudian menghadapi hal yang hampir sama, tetapi kali ini kita lebih tenang, lebih bijak? Itulah tanda bahwa kita sudah naik satu putaran spiral, ujian yang sama, tetapi kesadaran yang lebih tinggi.
Hidup memang akan selalu membawa kita pada putaran itu, sampai kita belajar apa yang harus dipelajari. Jika kita menolak, kita akan merasa terus terjebak. Tetapi jika kita menerima, kita akan sadar bahwa setiap putaran adalah kenaikan. Seperti bumi yang berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari, begitu pula kita berputar pada masalah-masalah pribadi yang seolah berulang. Namun dalam waktu yang sama, kita sedang bergerak maju, naik, dan bertumbuh. Inilah rahasia yang sering terlewat. Banyak orang mengira hidupnya stagnan, padahal ia sedang berada dalam spiral yang mengantarkannya pada pemahaman lebih tinggi. Sobat Rumi, ada kalanya kita merasa berada di bawah. Hidup terasa berat, penuh cobaan, tetapi jangan lupa roda itu terus berputar. Tidak ada posisi yang abadi, yang di bawah akan naik, yang di atas akan turun. Yang penting bukan posisi kita saat ini, melainkan bagaimana kita belajar dalam setiap putaran itu. Dan lebih dalam lagi, putaran kehidupan mengajarkan tentang kerelaan. Kita harus rela bahwa kebahagiaan tidak selalu bersama kita selamanya. Kita harus ikhlas bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan, karena tanpa keduanya, kita tidak akan pernah benar-benar bertumbuh. Rumi sering mengingatkan bahwa hidup ini ibarat sekolah. Setiap putaran adalah kelas baru. Jika kita lulus, kita naik tingkat. Jika kita menolak belajar, maka pelajaran itu akan terus datang dalam bentuk yang sama hingga kita mampu memahami maknanya. Sobat Rumi, mari kita renungkan. Jika hari ini kita jatuh, jangan putus asa. Itu hanyalah satu putaran yang sedang membawa kita naik. Jika hari ini kita bahagia, nikmatilah dengan syukur. Karena itu pun adalah satu putaran yang akan berganti. Dan jika hari ini kita merasa lelah dengan siklus hidup, ingatlah, spiral ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk menuntun kita mendekat pada cahaya. Pada akhirnya, putaran kehidupan selalu mengarah ke satu pusat, seperti spiral yang semakin lama semakin rapat menuju titik tengahnya. Begitu pula kita. Semua pengalaman, suka dan duka, pada akhirnya membawa kita lebih dekat pada Allah. Maka jangan takut pada putaran hidup, Sobat Rumi. Terimalah jatuh dan bangkit, tangis dan tawa, sebagai bagian dari tarian agung. Karena setiap putaran, meski tampak sama, sebenarnya sedang mengangkat kita lebih tinggi, menuju puncak kesadaran, menuju pelukan Sang Kekasih. Saudara-saudaraku, kita telah berjalan bersama menelusuri makna perputaran hidup dalam perspektif Rumi. Dari gerak bumi yang berputar, hati yang berputar dalam cinta, hingga jiwa yang berputar menuju asalnya. Semuanya membawa kita pada satu pemahaman. Tidak ada yang diam dalam kehidupan ini, kecuali Tuhan yang menjadi pusat dari segala putaran. Maka ketika kita merasa jatuh, yakinlah bahwa putaran akan membawa kita naik kembali. Ketika kita merasa kehilangan, sadarlah bahwa perputaran akan mempertemukan kita dengan sesuatu yang lebih bermakna. Sebelum kita berpisah, kami ingin mengajak Anda untuk menuliskan angka 77 di kolom komentar. Bagi para sufi, angka bukan sekadar hitungan tapi bisa menjadi simbol perjalanan. 77 adalah pengingat tentang 2 kali 7. Sebuah simbol bahwa putaran hidup selalu membawa kita pada keseimbangan, siang dan malam, suka dan duka, awal dan akhir. Dengan menuliskannya, semoga menjadi doa agar hati kita tetap seimbang di tengah segala putaran kehidupan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga perjalanan kita hari ini membawa cahaya bagi jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.